Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi sahabat di channel One Opini dimanapun Anda berada saat ini. Pada video kali ini kita akan membahas di mana Bapak Jokowi dan kader Partai Banteng sepertinya semakin hari semakin panas ya sahabat. Ditambah lagi konon katanya setelah selesai kasus Hasto dan Harun Masiku akan ada lagi kader PDIP yang akan ditangkap sahabat-sahabat. Nah, di video selanjutnya di mana Novel Baswedan dan beberapa mantan penyidik KPK membongkar yang dimana pada waktu itu Partai Banteng ingin mempolitisasi KPK supaya kasus kader Partai Banteng tidak diangkat sahabat. Nah, alhasil tuduhan Hasto kepada Bapak Jokowi sepertinya semakin hari semakin ada titik terangnya. Nah, bagaimana videonya? Kita lihat dan dengarkan sama-sama berikut ini. Terkutuklah partai PDIP. Ibu Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum Partai PDIP. Dengerin, saya Kristianto yang Oni Rakyat Jelata menyatakan terkutuklah partai PDIP. Mau dibilang ini ujaran kebencian, terserah. Mau saya dipolisikan, mau saya dipersoalkan, mau saya dibawa ke jalur hukum atau jalur akhirat, jalur neraka, silakan. Saya katakan terkutuklah partai PDIP. Terlalu berlebih-lebihan. Cara kalian itu terlalu berlebih-lebihan. Terserah kalian. Tapi ingat baik-baik. Orang yang selama ini kalian pojokin. Orang yang selama ini kalian cemarkan nama baiknya. Orang yang selama ini kalian fitnah dengan berbagai fitnah-fitnah keji. Dengerin. Orang tersebut adalah orang yang betul-betul dicintai oleh rakyat Indonesia. Tapi menarik Pak. Ya, gimana Bang? Yudi kan bilang tidak ada kaitan dengan politik. Saya berbeda sedikit nih Pak. Jangan-jangan bener ada. Jangan-jangan nih Yud. Iya, ya kan? Tapi yang mana dulu dan kapan? Saya khawatir jangan-jangan ada kaitan dengan politik yang membuat 2020 nggak naik penyidikan. Aduh, ini jurang Bang, jurang. Karena memang 2020 tidak naik ke penyidikan. 2020, Kasus ini maksudnya belum iya. dipersidangkan ya. Belum dinaikkan ke sidang. naik penyidikan. Naik penyidikan. Oke, baik. Jadi ketika bicara terkait dengan kasus Harun Masiku, suap yang di OTT itu waktu itu, kan sebetulnya penyidik waktu itu membincangkan dalam forum expose yang dibincangkan bukan hanya kasus Harun Masiku, tapi juga kaitan dengan Hasto. Itu sudah dibicarakan 2020. Tapi kemudian waktu itu ini informasinya Firly Bahuri nggak suka dengan itu. Memang Firly Bahuri waktu itu dominan ya, sebagai pimpinan dia dominan. Pokoknya itu pertanyaan Abang ke Hasto salah satunya ya. Iya. Yang belum dijawab sama dia. Iya. Dia hanya berani menjawab yang Iya. perubahan. Karena kan memang setahu saya Firly itu cukup dekat dengan Hasto. Setahu saya dari cerita-cerita. Jadi kalau dibilang politik, jangan-jangan faktor politik juga yang membuat Firly Bahuri kemudian tidak menaikkan saat itu. Tapi ketika faktanya jelas, faktanya ada, buktinya ada, sekarang naik, itu bilang itu politik lah. Sekarang yang politik yang mana nih? Yang 2020 apa yang 2025 nih? Gitu. Siapakah yang berpolitik? Ya, itu menjadi persoalan yang juga, menyebabkan kasus ini tertunda-tunda cukup lama. Tapi terlepas dari itu, justru dengan dibuka di fakta persidangan, itu semua akan terang. Karena apa? Sidangnya terbuka. Pembuktiannya akan dibelejetin semua satu-satu tuh. Ya kan, akan dilihat apa sih yang sebenarnya dituduhkan itu benar apa enggak. Yang dibilang katanya ada perintah untuk merendam handphone, betul apa enggak? Katanya ada apa namanya itu kaitan dengan pemberian suap, betul apa enggak? Atau jangan-jangan dalam persidangan nanti justru akan dibuka lebih jauh lagi tentang apakah ada benar dugaan ada kaitan kasus di balik suap ini. Nah, ini yang lebih menarik dan kita pengen nunggu itu. Usai didakwa korupsi, Hasto mengatakan, saya makin yakin ini kriminalisasi hukum. Apanya yang kriminalisasi Pak Hasto? Pak Hasto sudah terbukti melakukan suap kepada KPU sejumlah 600 juta untuk meloloskan Harun Masiku sebagai anggota DPR PAW. Udah kebukti. Dan Pak Hasto sudah nyuruh Harun Masiku untuk merendam HP. Iya kan? Mau mengelak apa lagi Pak Hasto? Mau ngoceh apa lagi? Pak Hasto sudah terbukti suap itu. Mau membela apa lagi? Gini bilangnya kriminalisasi. Ini rezim yang tidak suka. Saya gini. Halah, itu sudah salah Pak Hasto. Jangan mencari kebenaran. Terus untuk anggota partai Pak Hasto nanti masih cari-cari pembelaan.
Pak Hasto sudah salah, terbukti suap kasus Harun Masiku. Terus sekarang Harun Masiku kemana? Ayo, kemana Harun Masiku? Jangan-jangan Harun Masiku yang ketemu jadi kerangka di mobil polisi itu ya? Ayo Pak Hasto, sudah keluarkan Harun Masiku sekarang. Kok takut? Hah? Jangan-jangan Harun Masiku ada di gorong-gorong. Nggak tahu kenapa ya di akhir-akhir ini PDI Perjuangan kader-kadernya mereka selalu memfitnah seorang Jokowi. Terakhir memfitnah yang dimana bahwa Jokowi katanya menyuruh ya utusan untuk meminta bahwa Jokowi tidak dipecat dari PDI Perjuangan. Itu lagi-lagi fitnah. Bahkan bahwa Jokowi menantang siapa yang menyuruh dan siapa yang diutus. Tapi jawabannya itu belum, tidak ada apa-apanya. Bahkan belum ada jawaban dari orang yang memfitnah Bapak Jokowi, seorang kader PDI Perjuangan yang di sana. Saya paham betul ya, Bapak Jokowi itu digoyang, dihajar, diserang nama baiknya. Untuk apa? Melemahkan kekuatan seorang Jokowi agar tidak membuat partai. Harus dipahami sekelas PDI Perjuangan ya, mereka adalah orang-orang di dalamnya berpolitik yang berpengalaman. Mereka tidak hanya asal melihat sudut seorang Jokowi itu seperti apa. Mereka tahu betul jika Bapak Jokowi membuat partai itu sangat berpengaruh besar. Apalagi diyakini ya, Bapak Jokowi membuat partai akan mendapatkan arus ya dukungan yang luar biasa dari masyarakat. Dan bisa jadi menjadi kuda hitam di tahun 2029. Itulah pandangan politik dari PDI Perjuangan yang mereka tidak mau akui, tapi mereka fokus untuk menyerang, fokus untuk menjatuhkan nama baik seorang Jokowi, bahkan fitnah-fitnah yang ada. Tidak perlu malu lah ya PDI Perjuangan. Jika kalian ya takut dengan adanya Bapak Jokowi membuat partai, bersainglah secara sehat. Karena PDI Perjuangan kan juga partai penguasa sampai saat ini. Toh juga jika ada partai baru, ya kalian bisa melihat bagaimana kekuatan itu hadir. Bukan dari saat ini kalian mencoba menjatuhkan Bapak Jokowi. Berani karena benar, takut karena salah. Itu adalah istilah yang sering kita dengar. Apakah itu masih berlaku dalam peristiwa hukum yang dialami oleh Hasto? Hasto sangat gembira, tertawa, tersenyum, begitu merdeka, bahkan tak ada pun ketakutan, kesedihan dalam dirinya di saat sidang pertama hari ini. Kenapa dia berani? Apakah dia berani karena benar? Tunggu dulu. Dia berani kalau saya lihat karena dia mendapat dukungan dari Ketua Umum Partai Ibu Megawati Soekarno Putri, mantan Presiden kelima, pernah menjadi panglima tertinggi ya, Ketua Umum Partai sekian puluh tahun ya. Kemudian Ketua Umum Partai yang membentuk KPK katanya ya. Nah, kemudian ya seorang Hasto didampingi oleh 17 pengacara dan semua adalah pengacara handal dan bukan abal-abal, sekelas Tudung Mulia Lubis, ya, Romi Talapesi dan pengacaranya Sambo juga ada di sana. Nah, itulah hebatnya. Dulu di Sambo mereka berdebat, bahkan berselisih. Sekarang mereka bersatu untuk bela Hasto. Kurang apa lagi? Hasto masih takut apa lagi? Ya, jadi kalau saya melihat keberanian Hasto hari ini, semangat Hasto hari ini, senangnya dia hari ini, ya, karena apa? Karena dukungan yang dia dapat penuh dari partainya. Kemudian dia bilang ini politisasi. Siapa yang mempolitisasi? Saya melihat yang politisasi adalah mereka sendiri. Hasto ditahan sebagai karena kasus suap, bukan karena dia sebagai sekjen PDIP. Tetapi PDIP membela diri karena mereka takut malu kalau sekjennya ditahan dan ditangkap dan dinyatakan bersalah. Seorang sekjen partai ternyata pelaku suap. Nah, inilah yang dijaga oleh partai itu supaya mereka jangan malu. Padahal menurut saya kalau PDIP mendukung penuh ya kebenaran ditegakkan di pengadilan bukan karena dukungan dan suara paling banyak ya, maka mereka akan dapat dukungan juga dari masyarakat bahwa mereka inginkan kebenaran dibongkar. Sebagaimana undang-undang perampasan aset akan selalu dilabelkan kepada partai itu yang tidak mau, ya, yang tidak mau membuat undang-undang perampasan aset itu. Nah,
Sekarang mestinya waktu yang tepat bagi partai itu untuk menunjukkan bahwa mereka lebih memilih kebenaran daripada harus memilih menjaga nama baiknya. Kebenaran itulah yang menentukan nama baik itu sendiri, bukan nama baik yang menentukan. Kalau dulu Harun Masiku dibereskan dari awal, itu sudah tidak merembet-merembet kemana-mana. Sekarang resikonya ya ditanggung Hasto, karena dia kemarin juga sudah mulai gigit-gigit ke atas. Nanti coba dilihat pada persidangan itu, karena KPK juga tidak mau menanggapi opini-opini liar yang dilemparkan oleh lawyer dan sebagainya itu. Jadi kayak orang kepanikan gitu, nggak perlu ditanggapi memang. Kan nggak bisa kita megang banteng mabuk gitu kan, biarkan aja sampai mati lemas gitu kan. Nah, yang lain juga kemarin sampai ke arah nyerempet Pak Jokowi juga, yang katanya mengirim utusan untuk tidak memecat Pak Jokowi dan sebagainya, dan ditanggapi baru sekali ini Pak Jokowi menanggapi itu. Jadi mungkin sudah enak juga gitu kan, sekian lama terus diserang, ya namanya manusia ada batasnya. Seperti Pak Jokowi katakanlah, ya saya ada batasnya, kesabarannya itu ada batasnya. Nanti coba kita lihat karena Deddy Sitorus kan menyerang terus ini. Sekarang kan Bu Megawati seolah-olah diam saja gitu. Yang disuruh maju pasukannya nyerang. Nanti apa ya silakan kata Pak Jokowi, ditunggu. Kalau memang ada buktinya, sama seperti adili Jokowi yang menyuruh KPK untuk mengadili Jokowi. Ini pepesan kosong dan blow on juga. Mau masuk karena hukum nggak pakai bukti. Orang-orang pintar kok jadi nyanyuk itu semuanya. Jadi sebenarnya teriakannya itu justru kan jadi blunder sudah lama. Memarginalkan dirinya sendiri, merendahkan dirinya sendiri. Itu nggak disadari sama mereka. Memang kalau sampai keceruk itu, memang manusia itu kan dibiarkan memang. Jadi kalau sudah sampai dibiarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu tanpa sadar mereka gitu teriak-teriak dengan segala macam itu, sebenarnya itu untuk ya balik ke dirinya sendiri. Nah, kita tunggu saja nanti kelanjutannya seperti apa. Tapi yang pasti ya dunia perpolitikan masih cukup panas, walaupun kita sudah memasuki bulan keberapa di pemerintahan baru Pak Prabowo ini. Nah, Pak Prabowo juga masih terus membuat tekanan-tekanan untuk para koruptor. Dari mulai efisiensi yang sudah dilakukan itu, duitnya buat modal dan antara dan sebagainya. Nah, itulah tadi sahabat-sahabat beberapa cuplikan video di mana mantan penyidik KPK Novel Baswedan membongkar yang dimana pada waktu itu Partai Banteng ingin mempolitisasi KPK supaya kasus kader Partai Banteng tidak diangkat sampai di atas sahabat-sahabat, sehingga ini menjadi titik terang yang dimana Hasto selalu menuduh Bapak Jokowi, dan hari ini sudah menjadi titik terang sehingga tuduhan Hasto menjadi tumpul sahabat-sahabat. Bagaimana pendapat Anda? Silahkan komentar di bawah. Jangan lupa like dan subscribe. Sekian dan terima kasih.